Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur kita selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dan kita memujanya Subhanahu wa ta'ala dengan hati dan dengan amal, dengan hati yang senantiasa mencintai dan mengagungkan Allah Jalla Jalaluh, dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal yang saleh, yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita senantiasa memuji dan memuji Allah Jalla wa ala, maka Allah akan senantiasa menjaga kita, melindungi kita, dan merahmati kita. Jadi jangan tinggalkan rahmat Allah dengan kita kufur kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa ala, pada majelis kita ini kita akan membahas tentang fikih Hari Arafah dan Idul Adha. Karena masalah ini, masalah fikih Arafah dan Idul Adha akan mencuat, akan menimbulkan kebingungan ketika terjadi perbedaan penetapan hilal antara negeri kita dengan Saudi Arabia. Mana yang lebih dekat kepada dalil? Mana yang lebih sejalan dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika nanti kita beramal di awal Dzulhijjah, puncaknya adalah puasa Arafah dan juga berlebaran. Ikut siapa kita? Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah ini, masalah hari Arafah dengan segala ibadahnya di sana, dan juga Idul Adha, sudah saya lakukan penelitian dari tahun 2004. Tapi anehnya karena memang kurang publikasi, ya, kurang tersebarnya masalah ini setelah diteliti dengan baik, sehingga masih banyak, ya, ceramah-ceramah yang membingungkan. Karena memang tidak ada ketentuan, tidak ada pegangan yang bisa jadikan acuan kita untuk bisa memahami Idul Adha dan Arafah dengan baik. Maka saya ingin sampaikan kesimpulan dari penelitian saya. Kesimpulannya adalah dari hasil analisis terhadap Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang sahih, bahwa menetapkan hari Arafah termasuk dari awal Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah, dan 10 Dzulhijjah, yaitu hari Raya Idul Adha, maka dua hal tadi, atau hari Arafah dan hari Idul Adha, ditetapkan berdasarkan tiga pertimbangan. Berdasarkan tiga pertimbangan, dan ini berdasarkan dalil. Yang pertama, ru'yah hilal. Jadi 1 Dzulhijjah, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 9, yaitu hari Arafah, berdasarkan hilal.
termasuk di dalamnya 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah berdasarkan hilal dan berlebaranlah berdasarkan hilal. Hadis yang mulia ini mencakup puasa Arafah dan juga mencakup lebaran Idul Adha, Idul Adha. Tidak hanya berkait dengan Ramadan, tidak juga berkait dengan Idul Fitri. Kenapa? Karena Syekhul Islam Taimiyah mengatakan hari raya kaum muslimin adalah yang diawali dengan ibadah, diisi dengan ibadah. Itu kaidah. Idul Fitri, hari raya kaum muslimin, diawali dengan apa? Puasa Ramadan. Diisi dengan ibadah apa? Salat Id. Taib. Hari Idul Adha diawali dengan apa? Ibadah di awal Dzulhijjah, puncaknya hari Arafah itu dengan puasa. Diisi dengan apa? Dengan salat Idul Adha dan kurban. Makanya kata beliau, kalau ada suatu hari besar diklaim sebagai hari raya, tetapi tidak ada ibadahnya di dalamnya dan tidak diawalikan ibadah, dia bukan hari raya kaum muslimin. Bukan hari raya kaum muslimin. Makanya hari Jumat, hari raya kaum muslimin bukan? Hari Jumat, hari raya kaum muslimin atau bukan? Kenapa di hari raya kaum muslimin? Karena ada apa itu ibadahnya? Salat Jumat. Jadi kalau dianggap hari raya yang patut dirayakan tapi tidak ada ibadahnya, bukan hari raya kaum muslimin. Karena kaum muslimin tidak pernah berhenti dari ibadah. Jadi para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu berdasarkan hilal, puasa, hari raya. Karena Allah Ta'ala mengatakan, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Mereka bertanya tentang hilal, kata Allah, dia adalah penentu waktu-waktu ibadah, terutama waktu haji. Ya, jadi yang pertama menentukan hari Arafah dan hari raya Idul Adha berdasarkan hilal. Oleh karenanya tidak boleh dipaksakan hilal Saudi sama dengan hilal Indonesia. Tidak boleh sama. Kenapa? Nanti ada kerancuan. Ada kerancuan dan ada kebingungan. Masing-masing negeri punya matla, punya tempat hilal. Ya, nanti kan saya akan tanya yang membuat jamaah yang masih kekeh bahwa hari Arafah hari di mana mereka wukuf. Saya akan tanya nanti yang maksa puasa Arafah hari Sabtu. Karena hari Arafah di negeri kita hari apa? Hari Ahad. Ya, kalau mau langsung saya tanya dan kasih jawaban bagi saya yang memuaskan. Kalau tidak, rujuk. Puasanya hari Ahad saja. Jangan macam-macam hari Sabtu. Apa? Yaitu kalau Anda puasa hari Arafah hari Sabtu, lalu hari Minggu Anda ngapain? Mau hari raya? Di negeri kita hari rayanya hari Senin. NU Muhammadiyah hari rayanya hari apa? Senin. Lalu kita hari raya, hari Minggu. Dengan siapa kita berhari raya? Atau mau puasa? Kalau mau puasa, puasa apa? Karena hari Arafah sudah kita laksanakan hari Sabtu. Lalu hari Ahadnya kita ngapain? Nggak puasa? Loh, gimana? Karena biasanya sebelum hari Idul Adha ada puasa, namanya puasa Arafah. Kok bisa? 2 hari sebelum hari raya ada puasa Arafah. Jadi banyak sekali kerancuan karena menyelisihi kaidah dan ketentuan. Para jemaah sekalian, ibadah itu acuannya hilal. Hilal, dan itu ketetapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, hakadha 'allamana Nabi. Begitulah cara Nabi mengajarkan kita bahwa ibadah acuannya adalah hilal. Bagaimana waktu Muawiyah datang ke Syam, lalu kata Muawiyah, kok belum puasa Madinah? Kami di Syam, yaitu di Yordania, di Suriah, kami sudah puasa. Apa kata Ibnu Abbas? Kami belum melihat hilal.
Mungkin di sana sudah terlihat hilal. Bayangkan Syam dengan Madinah pada saat itu sudah beda hilal. Sekarang jarak antara Suriah atau Syam, Palestina, Lebanon dengan Saudi dibandingkan dengan jarak Saudi Indonesia, lebih jauh mana? Lebih jauh mana para jamaah? Indonesia. Saat itu saja sudah tidak dipaksakan, tidak bisa dipaksakan, hilalnya sama. Akan sulit gitu. Jadi kami belum melihat hilal, jadi kami belum mulai puasa. Jadi Ibnu Abbas pun mengatakan Nabi mengajarkan ibadah berdasarkan hilal. Puasa Arafah ibadah bukan? Apa yang membedakan bahwa ini hilal, bahwa kalau Arafah acuannya wukuf? Mana dalilnya? Hanya satu hadis yang dipaksakan. Hanya satu hadis yang dipaksakan. Ketika Nabi mengatakan hari Arafah, berpuasa hari Arafah. Nah, ini yang jadi menimbulkan kerancuan, menimbulkan syubhat. Berpuasa hari Arafah. Berarti karena Arafah itu tempat wukuf, berarti kita puasa pada saat jamaah haji wukuf. Jadi kalau mereka wukuf, kita puasa. Siapa yang puasa di saat mereka tidak wukuf, maka puasa Arafahnya tidak sah. Ini kesimpulan yang terburu-buru. Kita jawab, dari mana Anda paham bahwa puasa Arafah artinya puasa di hari mereka wukuf di Arafah? Mana dalilnya? Ya, hadis itu bukan hadis Anda, itu bukan dalil Anda, karena yang memahami itu Anda. Tidak ada ulama salaf yang memahami itu. Kata ulama, ya, setelah meneliti, hadza qaulun hadis. Tidak ada sahabat yang memahami itu. Kalau mengatakan sahabat memahami Arafah hari wukuf, dalilnya dari mana? Apa keterangannya? Datanya apa? Tidak ada ulama salaf, tidak ada yang memahami itu. Ini adalah pendapat baru. Mari kita sampaikan para jamaah, apa yang dimaksud hari Arafah? Ya. Hari Arafah para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau kita telusuri, ya, yang ada di dalil-dalil adalah yang dimaksud dengan hari Arafah dari penjelasan para ulama adalah, kita lihat di sini, saya ada teman saya nulis makalah meneliti secara tuntas di di halaman 13, dia jabarkan, dia nukil semua pendapat ulama tentang apa yang dimaksud dengan hari Arafah. Apa yang dimaksud dengan hari Arafah? Ya, baik, saya bacakan di sini. Apa yang dimaksud dengan hari Arafah? Apa yang dimaksud dengan hari Arafah? Berkata Ibnu Qudamah Al-Hambali, hari Arafah itu adalah hari ke-9 Dzulhijjah. Satu, ini Ibnu Qudamah, lihat dalam Al-Mughni. Siapa lagi? Al-Imam Zarkasi. Hari Arafah itu adalah hari ke-9 Dzulhijjah. Dua. Siapa lagi? Syamsuddin Al-Kirmani. Qultu Arafah ismu zaman. Arafah itu nama waktu, bukan nama tempat. Ya, wa huwal yaumut tasi' min Dzulhijjah, yaitu hari ke-9 Dzulhijjah. Taib. Berkata Aini, adapun Arafah wazan farfa'la, dia adalah nama waktu. Hari Arafah, hari tasyrik, hari Ayyamul Bid, hari. Jadi dipaksakan hari Arafah, hari wukuf, hari tempat, terlalu memaksakan diri. Wa huwa tasi' min Dzulhijjah, yaitu hari ke-9 Dzulhijjah. Berkata Zakaria Al-Ansari Syekhul Islam, hari Arafah itu namanya hari Arafah, hari ke-9 Dzulhijjah. Berkata Syamsul Khatib Syarbini, hari Arafah itu adalah hari ke-9 Dzulhijjah. Bagi siapa? Bagi yang tidak haji. Oh, lihat. Berkata Romli, Samsuddin Romli, hari Arafah itu hari ke-9 Dzulhijjah bagi yang tidak haji. Berkata Muhammad bin Abdullah Khurasi Al-Maliki, hari Arafah, hari Asyura, hari Arafah tanggal berapa? 10 Dzulhijjah. Hari Asyura tanggal yang nggak pernah puasa Asyura nih. Hari Asyura adalah tanggal 10 Muharram. Jadi hari itu nisbatnya kepada waktu.
Yang memaksakan hari Arafah hari wukuf, belajar lagi deh. Ini ulama seabrak-abrak para jamaah. Apakah mereka bodoh? Sampai dipaksakan hari Arafah hari wukuf. Mereka nggak paham berarti. Mereka bilang hari Arafah itu hari ke-9. Pertanyaannya, kita di mana sekarang? Di Indonesia. Kementerian Agama memutuskan hari Arafah tanggal berapa? Hari apa? Hari Arafah. Hari Arafah tanggal 9. Hari apa? Hari Ahad. Dimulai 1 Dzulhijjah dari hari apa? 1 Dzulhijjah di negeri kita hari apa? Hari Sabtu. Kalau orang puasa di negeri kita, ya, karena tadi ulama udah mengatakan hari Arafah hari ke-9. Kalau kita paksakan puasa hari Sabtu, berarti kita puasa tanggal berapa Dzulhijjah? Kalau kita puasa hari Sabtu nanti nih, berarti kita puasa Arafah tanggal berapa? 8. Tanggal 8 hari apa namanya? Tanggal 8 hari apa? Tarwiyah. Berarti kita bukan puasa Arafah, namanya puasa Tarwiyah. Bingung kan? Luar biasa. Ini luar biasa nih. Kalau ada ustadz masih pendapat begitu lagi, suruh dia belajar fikih lagi deh. Gak bener itu, bikin bingung. Nanti akan saya jawab lagi. Ya, ini banyak ulama, setumpuk ulama. Baik, ya, jadi jelas sekali. Kemudian yang kedua, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, puasa Arafah, Nabi ditanya oleh sahabat tentang puasa hari Arafah. Nah, kata orang yang memaksakan diri, yang mengatakan berarti Nabi itu menisbatkan hari itu kepada wukuf. Hadza tahakkum, ini namanya sok tahu. Dalam kaidah fikih, dalam ilmu fikih, ketika Nabi alaihissalam menisbatkan sesuatu kepada tempat bukan karena ibadah, karena sahabat waktu itu kenalnya Arafah, patokannya Arafah, bukan karena wukufnya. Bisa dipahami? Jadi Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana apa itu keutamaan puasa Arafah? Rasul bilang, patokannya apa ya? Arafah. Oh, patokannya Arafah. Karena sahabat tahu. Makanya nisbatul ahkam ila dhahir, menisbatkan suatu pada yang nampak. Kayak ginilah contohnya. Kita tidak tahu alamat, tapi tahu alamat nama jalan nggak ngerti. Nama jalan nggak ngerti. Kita diminta untuk datang ke Sudirman. Ke Sudirman. Baik. Terus kita ditanya, Sudirman sebelah mana? Di gedung Bursa Efek sebelah mana? SCBD. Dari Bursa Efek itu patokan. Jadi Nabi menyebutkan Arafah patokan. Bukan menisbatkan atau mengkaitkan hukum dengan wukuf. Kalau itu dipahami seperti itu, kenapa ulama bilang hari Arafah hari ke-9, hari Arafah hari ke-9? Kenapa? Sahabat bertanya itu karena mereka hari Arafah dan Nabi, mereka pahamnya Arafah. Nabi bertanya, Nabi menjawab, hari Arafah itu puasa pada hari Arafah menghapus tahun yang lalu dan tahunnya akan datang. Jadi penisbatan puasa kepada Arafah bukan berarti puasa Arafah terkait dengan wukuf, tapi terkait dengan waktu. 1 atau 2 nih. Yang ketiga para jamaah, hilal itu kan berbeda-beda. Hilal itu berbeda-beda. Bagaimana kalau hilalnya kita lebih dahulu? Misal, kita misalnya lebih dahulu hilal kita daripada Saudi. Saudi kemarin hilal tanggal 1 Dzulhijjahnya hari Jumat. Kita tanggal 1-nya hari Kamis. Betul? Misal, contoh. Kemudian, berarti kalau hari Kamis kita sudah mulai 1 Dzulhijjah, berarti hari Raya Idul Adha hari apa? Hari apa? Kalau kita 1 Dzulhijjahnya hari Jumat yang lalu, berarti hari Raya Idul Adha di kita hari apa? Sabtu. Boleh nggak hari raya puasa? Mereka wukuf loh. Jawab itu orang yang bilang puasa Arafah hari wukuf. Mereka wukuf nih Sabtu. Sementara hilal kita duluan di sini. Pemerintah merayakan hari raya sekarang. Boleh nggak puasa di saat mereka wukuf? Jawab. Boleh tidak Pak? Mereka wukuf. Katanya wukuf puasa. Kalau mereka wukuf puasa, kalau tidak wukuf tidak puasa. Jawab sekarang. Kita bertepatan dengan hari raya Idul Adha, hari Sabtu. Di negeri kita lebih dulu hilalnya. Mungkin nggak bisa lebih dulu? Mungkin?
Taib, boleh nggak di sini hari Idul Adha, di sana wukuf, kita puasa boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Di sana wukuf, di sini hari raya Pak. Idul Adha loh. Boleh puasa? Nggak boleh. Gimana pendapat kalau gitu? Nggak boleh, haram. Di hari raya kita tidak boleh puasa. Kok bisa maksain karena wukuf? Terbantah para jamaah sekalian yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas sekali ya. Kemudian yang berikutnya, kalau patokannya wukuf, lebih dulu mana? Wukuf dengan adanya disyariatkannya puasa Arafah. Lebih dulu mana? Lebih dulu mana? Wukuf dengan syariat puasa Arafah. Kalau lebih dulu wukuf, oke lah dikatakan Nabi mengeluarkan syariat setelah patokannya wukuf. Jawabannya adalah kalau kaitannya dengan wukuf, ada wukuf, ada puasa, gitu ya. Dikaitkan rabtu al-makan bi hukmi syai' bi hukmin muayyan, mengkaitkan antara waktu dengan puasa dengan ibadah tertentu. Jawabannya adalah, kita jawab, kalau misalnya tidak ada haji, seperti pandemi kemarin, tahun berapa itu? 2020, 2021. Tidak ada haji, tidak ada wukuf. Puasa nggak kita? Kan nggak ada wukuf. Hilang, patokan kita hilang. Acuan kita puasa hilang, nggak ada wukuf. Mereka tidak ada haji, tidak ada wukuf di Arafah. Tetap puasa? Tetap puasa? Kenapa puasa? Kan nggak ada wukuf. Kan katanya puasa Arafah acuannya tempat dan wukuf. Berarti terbantah kan? Berarti hari Arafah bukan lihat wukuf, bukan lihat tempat, tapi melihat waktu. Kapan di hari itu tanggal 9, walaupun wukufnya duluan atau belakangan, tetap kita puasa Arafah karena bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Sepakat kita di sini? Baik. Kedua, acuan hari Arafah, acuan hari raya itu taat pada pemimpin, bukan ormas, bukan kelompok ini, torikot ini, bukan. Pemimpin itu dihadirkan untuk ditaati. Oh, saya tidak percaya, terserah. Semalam saya diskusi sampai jam 12 sama teman saya. Saya nggak percaya pemerintah sekarang begini. Terserah Anda tidak percaya. Tapi dengarkan hadis Nabi alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari, kata Nabi alaihissalam, kalau pemimpin, pemerintah, apapun dalam hal ini Kemenak mengambil suatu kebijakan yang berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin, ibadah kaum muslimin, apa kata Nabi? Kalau mereka benar kebijakannya, keputusannya, maka mereka mendapat pahala, kalian mendapatkan pahala. Terus apa kata Nabi? Kalau mereka salah, bermain di sana dalam mengambil keputusan, ada unsur politik dan sebagainya, kalau mereka salah tetap ikuti. Mereka menanggung dosa, kalian yang mendapatkan pahala. Berarti kita mengikuti pemimpin, kenapa? Mengikuti keputusan pemerintah dalam hal Idul Adha, Hari Raya Arafah. Kenapa? Karena perintah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti keputusan pemimpin walaupun salah demi kemaslahatan yang lebih besar. Anda tidak percaya nggak ada masalah, saya tidak percaya nggak ada masalah. Tapi kita ini taat pada pemimpin, kita dalam rangka beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Apa kata Ibnu Taimiyah? Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah atii'ur rasul ul amri minkum. Wahai orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasul dan taati pemimpin kalian. Banyak kata ulama, orang menganggap sholat itu ibadah, orang menganggap puasa ibadah, tapi tidak menganggap mengikuti kebijakan pemimpin. Walaupun salah, itu bukan ibadah, salah. Karena Allah memerintahkan kita, bagaimana Ustadz kalau sifatnya maksiat? Apa maksiat contohnya? Memerintahkan untuk menghalalkan zina misalnya. Tentu kita tidak taat. Kalau kufrun bawah, dosanya jelas. Sekarang pemerintah memutuskan melalui majelis isbat bahwa 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Sabtu. Maksiat bukan? Kesalahan bukan? Kalau bukan kesalahan, kalau bukan maksiat, kenapa tidak kita taati? Taati karena perintah Allah dan Rasulnya. Itu kedua. Yang ketiga, hari Arafah,
Hari Raya Idul Adha, acuannya yang ketiga apa? Kebersamaan dong. Masa gara hari raya, sekarang saya tanya, lebih banyak mana yang nanti puasa hari Arafah bersama pemerintah atau bersama Saudi? Lebih banyak mana kira-kira? Lebih banyak mana yang berhari raya Idul Adha bersama Saudi atau bersama pemerintah? Lebih banyak mana? Apalagi untuk tahun ini NU Muhammadiyah sama loh Idul Adha-nya loh. Kalau Idul Fitri kan beda kemarin tuh. NU Muhammadiyah beda ya. Sekarang Idul Adha sama. Kira-kira kalau dua ormas besar ini sama waktunya Idul Adhanya, terus ada yang ikut Saudi, lebih banyak mana jumlahnya? Lebih banyak mana para jemaah? Yang ikut Saudi lebarannya atau ikut pemerintah bersama ormas besar? Pemerintah. Lalu kalau kita sholat, takbir Allahu Akbar, Allah cuma 5 orang, yang lain masih beraktivitas ke pasar, kantor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak, sholat Pak, gabung. Orang belum lebaran kok. Pak, Allahu Akbar, la ilah. 3 orang, 4 orang. Ini sholat. Apa kata Syekhul Islam? Lebaran yang dirayakan, ditetapkan dan dirayakan oleh ormas atau kelompok bukan lebaran yang mengharamkan puasa. Karena hari raya itu mengandung unsur kebersamaan. Makanya Nabi melarang puasa. Paham? Jadi mereka berraya makan-makan, minum-minum, saya puasa, dilarang. Padahal puasa ibadah. Kenapa dilarang? Karena ditekankan kebersamaan, makanya Nabi melarang. Makanya kata beliau mengambil istinbat yang luar biasa indah. Lebaran, hari raya yang ditetapkan, dirayakan oleh ormas atau oleh kelompok kecil, bukan hari raya mengharamkan puasa. Jadi, ya, kalau ada ormas atau kelompok atau sekelintir orang yang memahami bahwa lebaran ikut Saudi, cuma ya 10 orang, 50 orang, maka itu haram. Ya, berarti itu bukan hari raya yang mengharamkan puasa. Jadi kita tetap puasa mereka lebaran, boleh atau tidak? Boleh. Boleh para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah. Kita puasa hari apa? Hari Arafah puasa apa? Hari apa? Ahad. Ahad di Saudi hari apa? Di Ahad di Saudi hari apa? Hah? Lah, mereka wukuf hari apa wukuf? Wukuf hari apa? Wukuf hari Sabtu. Berarti hari Ahadnya di Saudi hari apa? Hah? Idul Adha. Boleh nggak kita puasa di saat mereka lebaran? Boleh atau tidak? Kita puasa di Indonesia hari Ahad tanggal 9, di sana sudah lebaran. Boleh nggak kita puasa di saat sana? Boleh, karena nggak terusik kebersamaan. Karena masih jauh-jauhan, betul. Nggak ngaruh. Tapi kalau di tempat yang sama, kaum muslim di tempat yang sama berbeda, ini mengganggu kebersamaan. Lihat hadis Aisyah, apa kata Nabi alaihi salam? As-saumu yawma yasumun nas, wal fitru yawma yafturun nas, wal adha yawma yudhhin nas. Berpuasa itu harus dilakukan secara kolektif. Beridul adha juga harus dilakukan secara kolektif. Beridul fitri juga harus dilakukan secara bersama. Jadi jangan gara-gara puasa kita pecah. Dengan siapa? Dengan kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Jangan gara-gara puasa Arafah kita pecah. Dengan siapa? Dengan kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Jangan gara-gara Idul Adha, Idul Fitri kita pecah, nggak boleh. Tapi kalau berbeda dengan muslim yang jauh, nggak ada masalah. Buktinya mereka lebaran, kita puasa. Yang jadi masalah, tetangga kita lebaran, kita masih puasa. Ini masalah. Kesimpulan terakhir dari hasil penelitian teman yang dilakukan, ya, dia simpulkan. Dia di halaman terakhir adalah kesimpulannya, beliau mengatakan begini. Kesimpulannya, bahwa apa yang digunakan, dalil yang digunakan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa puasa Arafah menisbatkan kepada tempat yaitu Arafah adalah pendapat yang baru, yang tidak ada pendahulunya dari kalangan sahabat, tabi'in. Nah, itu. Kemudian beliau mengatakan, ya, bahwa dalil-dalil yang ada justru menisbatkan hukum kepada ru'yah. Ya, justru menisbatkan hukum kepada ru'yah. Bukan kepada tempat. Bukan kepada tempat. Wa qad dalla istiqraru nusus syariah ala anna syari'a yudhiful ahkam syar'iyyah ila asbab dhahira. Sebabnya apa? Yang jelas apa? Hilal. Ya,
Berkata Imam Ghazali rahimahullahu taala, qala Al-Ghazali, di mana Imam Ghazali rahimahullahu taala berkata di sini, beliau katakan, qala Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau mengatakan di sini, ya, maaf ini geser-geser terus ini. Ya, dikatakan qala Al-Ghazali atau na'am. Qala Al-Ghazali wa'lam annahu lamma 'asara 'ala al-khalqi ma'rifati khitabillahi ta'ala fi kulli makan. Sekarang pertanyaannya, kalau dulu tidak ada medsos, orang dulu kalau dibilang jawabannya kita jawab, kalau patokannya Arafah, lalu dikatakan di pemerintah Saudi bahwa hari Arafah adalah hari Jumat misalnya, atau hari Arafah hari Sabtu, Saudi, berarti wukufnya hari Sabtu. Nggak ada medsos. Kita Indonesia tahu dari mana? Taunya dari mana? Bahwa itu adalah wukuf. Ayo saya tanya. Tidak ada alat komunikasi, tidak ada media. Di saat itu tidak ada alat komunikasi, tidak ada medsos. Tahu dari mana bahwa Mekah memutuskan hari Arafah hari Sabtu? Tahu dari mana? Di zaman Nabi ada nggak hari Arafah? Di zaman Nabi ada nggak alat komunikasi? Di zaman tabi'in ada tidak HP? Dan orang itu sahabat tidak hanya tinggal di Mekah Madinah, ada yang di Irak, ada yang di Kufah, ada yang di Baghdad. Tahu dari mana mereka? Mekah itu saat itu wukuf. Tahu dari mana? Nggak ada yang tahu. Jadi Islam itu kalau gitu susah dong. Islam itu agama yang mudah. Berarti patokan mereka bukan wukuf ketika mereka puasa Arafah. Apa? Hilal yang ada, yang berlaku di Irak saat itu apa hilalnya? Sehingga mereka, oh hilal di hari ini tanggal 9, itu hari Sabtu ya? Oh ya udah kami puasa. Apa mereka tanya? Mekah kapan Mekah? Mereka mencari tahu. Bagaimana kalau orang kampung, orang pelosok? Wallahi ikhwan, saya tanya ustadz yang bilang hari Sabtu adalah puasa Arafah. Bagaimana mereka yang di Papua ini pelosok? Mereka tidak dapat akses komunikasi, tidak mendapatkan akses informasi bahwa hari Sabtu itu hari Arafah. Mereka puasanya kapan? Akses untuk mendapatkan informasi untuk puasa Arafah itu lebih banyak dari Saudi atau dari pemerintah? Bagaimana? Mereka punya hak untuk puasa Arafah, orang yang di pelosok-pelosok itu di desa-desa. Wong deso, orang kampung-kampung yang ada di gunung. Mereka mau puasanya akses acuannya apa? Hari Arafah. Hah? Kalau mereka nggak punya HP gimana? Nggak punya HP. Kemungkinan informasi yang nyampe ke mereka tanggal 9 Dzulhijjah itu hari apa? Hari saat Saudi wukuf atau di Indonesia? Indonesia. Mereka berhak ibadah kepada Allah. Mereka berhak puasa. Berhak atau tidak? Jadi jangan mengada-ngada lah. Jangan mengada-ngada ikhwatal iman. Hadirkan hukum yang menyejukkan, yang memudahkan, tidak membingungkan. Maka kesimpulannya adalah untuk menetapkan hari Arafah dengan puasanya dan ibadah yang lain. Untuk mendatangkan hari raya, acuannya 3. Yang pertama hilal, yang kedua taat pada pemimpin, ikuti keputusan pemimpin, yang ketiga kebersamaan. Kalau ini diabaikan akan susah sendiri, nyari tempat sholat susah. Di mana ya? Lebarannya pada hari Senin, sementara saya yakin lebaran itu hari Minggu. Coba cari, silakan cari di mana kira tempat sholat. Susah sendiri. Kalau ada misalnya satu di daerah Nusa Kambangan misalnya, di desa Nusa Kambangan, dia yakin puasa itu ikut Saudi. Kemudian lebaran juga ikut Saudi, yaitu lebarannya hari Ahad. Ternyata semua orang sekampung di Nusa Kambangan itu ikutnya pemerintah. Dia sholat Idul Adha di mana? Yang bikin susah dia sendiri. Islam agama sulit apa agama mudah? Jadi kira-kira hati kita lebih cenderung kemana nih? Hari Arafah, hari Raya Idul Adha, ikut pemerintah apa Saudi? Alhamdulillah, itu yang sahih, yang lebih dekat pada dalil, banyak sekali dalil, dan para ulama turun gunung menjelaskan itu. Dan pendapat yang mengatakan puasa Arafah mengacu kepada wukuf adalah pendapat yang mengada-ngada, yang lemah dalilnya, dan banyak dalilnya lemah, sehingga tertolak secara otomatis. Semoga jelas apa yang sampaikan. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita berdoa semoga Allah beri kita kesehatan sehingga kita bisa manfaatkan Dzulhijjah ini dengan berbagai amal ibadah. Terutama ingatkan, ibadah terbaik awal Dzulhijjah takbir, tahmid dan tahlil.
Perbanyak. Lagi jalan ke kantor, pulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Perbanyak. Bukan sedekah, bukan dzikir, bukan baca Quran. Yang pertama itu dulu. Setelah itu silakan baca Quran, sedekah, apa semua, sholat sunnah. Tapi yang lebih diperbanyak, lebih ditingkatkan frekuensinya apa? Takbir, tahlil, dan tahmid. Makanya Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar di awal Dzulhijjah sampai tanggal 9 mereka kalau ke pasar, kalau tempat umum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kira-kira ini udah diamalkan belum oleh jamaah di sini? Belum? Amalkan hari ini, belum telat. Ini tanggal berapa Dzulhijjah sekarang? Tanggal berapa? Tanggal 7 ya? Tanggal 7 betul. Karena hari tanggal berapa? Tanggal 6 ya? Tanggal 6 masih ada kesempatan. Perbanyak ya. Takbir, tahmid, dan tahlil. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa puasa Arafah, puasa yang tidak ada amal yang lebih Allah cintai dan lebih diisi Allah Subhanahu wa taala kecuali amal yang dikerjakan pada awal 10 hari Dzulhijjah. Maka perbanyak takbir, tahlil, dan tahmid. Berarti kata ulama, amal terbaik di awal Dzulhijjah adalah tahmid, takbir, dan tahlil. Setelah itu baru yang lain. Jadi kalau orang, aduh saya nggak puasa sunnah, nggak gimana ya, Dzulhijjah nggak ada masalah. Karena amal yang paling utama di awal Dzulhijjah apa? Takbir, tahmid, tahlil. Puncaknya, kalaupun kita mau puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Semoga bermanfaat kajian kita. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.